Bab 959. Tuan, Anda tahu kakek Chen, dia jujur dan sederhana, dan dia jelas bukan tipe penjahat yang menyanjung. Li Zhensheng berkata dengan cemas, apa yang dia katakan pasti benar. Apakah kamu benar-benar ingin melihat gadis kecil ini? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Lin Yu di samping tiba-tiba tersapu seperti kilat, dan dia memegang orang tua Chen yang akan berlutut ke tanah. Orang tua Chen terkejut sedikit, kemudian wajahnya sangat gembira dan dia gemetar. Tuan He, kamu berjanji untuk merawat cucu buyutku. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh padanya. Orang tua Chen menangis sepanjang waktu, dia masih ingin berlutut di tanah, tersedak dan berkata, Tuan Chen menyelamatkan nyawa cucu perempuan saya. Itu adalah dermawan saya dari keluarga Chen. Saya pantas mendapatkan berlutut ini. Kakek Chen, ini hari ulang tahunku. Jika kamu benar-benar ingin berlutut, aku akan mati hari ini. Lin Yu tersenyum pada orang tua Chen. Mendengar ini, Pak Tua Chen dengan cepat berdiri tegak dan mengangguk dengan penuh semangat untuk berterima kasih kepada Lin Yu. Ketika orang tua gadis kecil itu mendengar kata-kata Lin Yu, mereka sangat gembira, dan mereka membawa anak-anak mereka ke rumah sakit. Tetapi yang tidak terduga adalah bahwa orang-orang kelas 1 saat ini tiba-tiba berdiri dan menghentikan mereka, berteriak dengan marah, tidak, kamu tidak bisa membiarkan dia menyembuhkan putrimu. Apakah Anda yang bertanggung jawab? Ayah gadis itu mengubah wajahnya ketika dia melihatnya, dan berteriak dengan marah kepada yang lain. Tentu saja, kami tidak bisa begitu saja melihatmu melempar anak ini ke dalam lubang api. Kepala botak itu berpura-pura benar dan menakjubkan dan berkata, kamu menyerahkan anak itu kepada dukun-dukun ini, hanya untuk membunuh anak itu, kamu akan membunuh, bukankah kami peduli? Artinya, mengapa kalian para orang tua begitu kejam sampai-sampai ingin membunuh anak-anak kalian? Orang-orang di sebelah botak juga langsung menuduh orang tua tersebut, memblokir jalan bersama dan menghalangi orang tua untuk pergi ke rumah sakit, bahkan ada yang dengan kejam mendorong mereka dan menggiring mereka ke jalan utama. Dorong ke atas. Kamu mencoba membunuh anakku dengan melakukan ini. Para orang tua berkata dengan suara serak sambil menangis, melihat putri sekarat dalam pelukannya, ibu gadis itu tidak dapat menahannya lagi, dan mencakar kepala botak dan lainnya, mencoba memaksa mereka untuk menjauh, tetapi kepala botak dan lainnya penuh sesak. Dia menggaruk beberapa kali ini tanpa efek sama sekali, dan malah memberi alasan pada kepala botak dan yang lainnya untuk melawan. Banyak tangan menamparkan ayah laki-laki dan ibu laki-laki, dan beberapa bahkan tanpa malu-malu mengambil kesempatan untuk memukul ibu perempuan itu. Sedikit diperas. Li Zhensheng dan Bu Cheng mengertakkan gigi saat mereka melihat mereka, ingin bergegas dan memukuli bajingan ini segera, tetapi Lin Yu tidak mengatakan apa-apa, dan mereka tidak berani menerimanya dengan gegabah. Binatang buas, sekelompok binatang. Orang tua Chen sangat marah ketika melihat adegan ini, dia mengambil 2 langkah cepat, mengangkat tongkatnya dan membanting tongkat ketiak di kepala pria botak itu. Oh! Sial! Pria botak itu tiba-tiba berteriak kesakitan, dan memeluk kepalanya erat-erat dengan tangannya. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Pak Tua Chen sedang memukulinya, wajahnya tiba-tiba menjadi ngeri, dan dia mengutuk dengan marah, aku belum mati, aku mencari kematian. Berbicara tentang dia melangkah maju dan menamparkan wajah Pak Tua Chen dengan tamparan, tetapi saat tangannya hendak mengenai kepala Pak Tua Chen, sebuah tangan yang kuat tiba-tiba terulur ke udara, kuat dan tegas. Menangkapnya di pergelangan tangannya. Pria botak itu begitu ketakutan dengan tangkapan itu sehingga dia tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa Lin Yu yang memeganginya. Ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan marah dan mengutuk keras, babit, lepaskan saya. Berbicara, dia berjuang keras, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan lengannya. Dengarkan aku. Lin Yu mengabaikan pria botak itu, menatap tajam ke kerumunan di depannya,
dan berteriak dengan dingin, jika ada yang berani menghentikan mereka, ini adalah akhirnya. Ketika dia berbicara, dia diam-diam menambahkan napas batinnya, dan suaranya mengejutkan. Mendengar kata-katanya, semua orang gemetar dan segera menoleh dan menoleh. Lin Yu mengendurkan tangan yang memegang kepala botak saat ini, menggoyangkan pergelangan tangannya, dan menamparkan tangannya ke belakang, dan menamparkan wajah botak dengan keras. Bentak. Dengan suara yang keras dan tajam, kepala botak hanya terasa seperti terkena pendulum di wajahnya, dan tubuhnya berubah seperti atasan. Dia menundukkan kepalanya ke tanah dan melemparkan top heavy ke tanah. Kepala botak yang cerah itu tiba-tiba mengeluarkan tas besar dan ada lubang darah, dan mulut juga mengantongi beberapa gigi tebal, bercampur darah, dan kulit kepala orang yang menonton mati rasa. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka segera tenang, wajah mereka menjadi pucat, keringat dingin di dahi mereka, dan mata memandang ke Lin Yu penuh ketakutan. Bukankah ini terlalu menakutkan, menamparkan orang seperti ini? Hulk mungkin tidak bisa melakukannya, bukan? Kepala botak hanya merasa pusing, dan menunjuk ke Lin Yu dan mengutuk, "Persetan, bajingan itu menggerutu." Awalnya kata-katanya sangat rapi, tetapi saat pipi kirinya membengkak seperti balon, kata-katanya segera menjadi tidak jelas. Semua orang tidak bisa menahan tawa, haha. Pasangan itu mengambil kesempatan untuk memeluk anak itu dan berjalan keluar dari kerumunan. Pada saat ini, tidak ada orang di sekitar mereka yang berani menghentikan mereka, tetapi seseorang berteriak untuk memanggil polisi. Lin Yu tidak memperhatikan, dan buru-buru menyuruh pasangan itu masuk rumah sakit dengan bayi mereka. Setelah tiba di ruang dalam aula medis, Lin Yu meminta mereka untuk meletakkan anak itu di tempat tidur, lalu mengulurkan tangan dan mencobanya di pergelangan tangan anak itu. Kemudian rona kulitnya sedikit berubah, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, "Dokter di klinik memberinya suntikan berisi injeksi obat Cina Dansen, kan?" "Ini, kami tidak tahu," kata ibu anak itu ragu-ragu, dan melirik suaminya. Lin Yu mengerutkan kening, menghela napas, dan berkata, "Jika kamu tidak tahu apa-apa, kamu berani meminta dokter untuk memberikan suntikan kepada anakmu. Hatimu sangat besar." Namun, ini sudah menjadi norma dalam industri medis, karena pasien-pasien ini tidak memiliki pengetahuan medis dan mempercayai dokter secara membabi buta, sehingga banyak dokter tanpa etika medis akan mengambil kesempatan untuk membunuh. Saat berbicara, Lin Yu sudah mengeluarkan set jarum perak naga dan Phoenix miliknya. Melihat set jarum perak yang sudah lama tidak ia lihat ini, Lin Yu merasa sedikit bersyukur untuk sementara waktu. "Saya tidak tahu bahwa setelah menggunakannya kali ini, saya akan menggunakannya lain kali." "Kapan itu?" Dia menghela nafas ringan, lalu segera berbalik dengan jarum perak, menginstruksikan ayah gadis kecil itu dan Li Zenseng dan yang lainnya untuk pergi keluar. Biarkan ibu gadis kecil itu melepas mantel anaknya, dan kemudian memulai akupuntur untuk gadis kecil itu. Yang digunakan adalah api gunung yang menyala di jarum Dewa Tai. Saya melihat pergelangan tangan Lin Yu terbalik, seperti kupu-kupu terbang di sekitar, menusuk, memetik, memutar, menggosok, dan memantul, semuanya sekaligus, seperti awan mengalir dan air mengalir. Setelah akupuntur dan moksibusi normal, kondisi sesak nafas dan melelahkan gadis kecil itu tiba-tiba mereda, dan rona merah di tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan bahkan ruang merah menghilang banyak. Ibu gadis itu sangat bersemangat ketika melihat adegan ini, matanya berkaca-kaca lagi, tetapi dia tidak berani bersuara, takut mengganggu Lin Yu. Dia menutup mulutnya dengan erat. "Jangan khawatir, dia akan bangun dalam 10 menit. Lin Yu menghibur ibu gadis itu dengan lembut, dan jarum perak di tangannya tidak berhenti sama sekali. Pada saat ini, tiba-tiba ada keributan di aula di luar pintu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Li Zenseng berteriak dengan marah di luar. "Masa melaporkan bahwa seseorang mempraktikkan pengobatan ilegal di sini. Kami di sini untuk menangkap mereka."
Sebuah suara berkata dengan dingin. Tuan, dokter, dia tidak mempraktikkan pengobatan secara ilegal. Dia menyelamatkan orang. Dia menyelamatkan putriku. Ayah gadis itu berkata dengan cemas, dan Pak Tua Chen mengikutinya. Ini mudah untuk dikatakan, lepaskan kredensial Anda dan lihatlah. Suara dingin itu terus berlanjut. Tidak perlu mengambilnya. Mereka tidak bisa mengeluarkannya. Saya sudah mencabut sertifikatnya. Pada saat ini, suara yang tebal dan rendah datang, dan kemudian beberapa orang sebelumnya segera menyapa orang ini dengan hormat. Si Kun Hao. Lin Yu sedikit mengernyit saat mendengar suara ini. He Jiarong ada di dalam, benar, buka pintunya untukku. Si Kun Hao berkata dengan dingin, lalu melangkah ke arah Neijian. Ibu gadis itu tiba-tiba menjadi gugup ketika melihat ini, yang pertama karena menyangkut privasi putrinya, dan yang lainnya karena perlakuan Lin Yu terhadap putrinya belum berakhir. Bapak. Pada saat ini, Li Zhensheng di luar bertanya pada Lin Yu dengan ragu-ragu. Mereka semua tahu bahwa identitas si Kun Hao tidak biasa, dan mereka tidak berani menghentikannya dengan gegabah. Saudara Li, dengarkan baik-baik. Dalam jarak 2 meter dari pintu, tidak ada jejak kaki yang diizinkan. Jika ada yang berani masuk, pukul aku sampai mati. Lin Yu berkata dengan suara samar, seolah berbicara tentang masalah yang sangat sepele.